Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikum- kelompok 5 bersama saya, Bu Aulia Afita dan saya sendiri, Bekti Indayanti, dalam ruang kolaborasi. Selamat datang di coaching activity kita. Untuk kasus pertama, Bu Bekti merasa galau terhadap permasalahannya pada keterampilan berbahasa Jawa, baik tulis dalam aksara Jawa maupun lisan dengan bertutur yang benar. Dengan tujuan, satu, agar semua guru bisa terlibat belajar dan mengembangkan diri siswa. Yang kedua, siswa dapat terlayani dalam pembelajaran dan bertutur bahasa Jawa dengan baik dan benar. Untuk kasus kedua, monggo Bu Aulia. Bu Aulia merasa resah dengan permasalahannya di dalam mengajar IPAS di kelas. Bu Aulia merasa pembelajarannya monoton dan membosankan, serta hasil belajar anak-anak pada materi ini kurang maksimal. Nah, seperti apakah coaching yang kami lakukan? Yuk kita saksikan bersama. Stop. Kucing untuk kasus satu. Assalamualaikum Bu Bekti, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi nih Bu. Ketemu kali ini kayaknya beda ya. Bu Bekti nampak galau dan gelisah nih saya lihat. Ada apa nih Bu? Bisa cerita ke saya? Kelihatan banget ya Bu kalau galau. Sebenarnya tidak ada apa-apa sih Bu. Cuma saya ingin di coaching sebentar sama Bu Aulia. Bu Aulia punya waktu? Punya Bu, kebetulan ini pas jam istirahat Bu. Iya Oke Bu, Bu. begini. Sebenarnya permasalahan eh, saya itu sebenarnya ingin mengembangkan kemampuan bertutur bahasa Jawa dengan baik dan benar, serta bisa memahami aksara Jawa. Nah, soalnya di sekolah kami ini kurang sekali ahli dalam bahasa Jawa. Dan banyak juga guru-guru yang belum paham bagaimana menulis aksara Jawa yang baik. Nah, sebagai wali kelas, seharusnya kan sudah memiliki kemampuan untuk memahami bahasa Jawa tanpa harus mencari ahli lagi. Gimana ya, Bu ya? Padahal bahasa Jawa itu masuk dalam mulok dan harus diberikan ke anak-anak. Gimana ya, Bu ya? Oh, berarti Bu Bekti ini dalam pembicaraan kita kali ini ingin dapat pencerahan ya Bu tentang tutur tentang bahasa Jawa ya Bu. Jadi Bu Bekti ini Iya, Bu. ingin melakukan apa untuk mengatasi permasalahan ini? Kira-kira yang ada di pikiran Bu Bekti apa nggih? Sebenarnya saya kepikiran untuk membuat komunitas belajar, Bu Aulia. Kalau dengan komunitas belajar kan kita bisa kumpul bersama, bisa saling sharing pengetahuan tentang bahasa Jawa. Seperti itu sih, Bu. Hmm. Nah, Bu Bekti bisa mendeskripsikan lebih jauh nggak tentang komunitas belajar yang kayak gimana yang Bu Bekti maksud? Gini loh, Bu Aulia. Komunitas belajar yang saya maksud itu kita di situ membentuk suatu kelompok dari guru-guru, baik itu dari lingkup sekolah dulu, di sekolah saya dulu. Kemudian kita saling sharing. Terus ada juga ahli yang di bidang bahasa Jawa nanti kita undang, misalnya begitu. Terus kesulitan-kesulitan kita itu di situ kita kupas, kita cari solusinya, kita belajar bareng gitu. Berarti selain oh, begini Bu, tentang rencana kegiatan Bu Bekti di komunitas belajar ini, kalau lebih rinci lagi seperti apa Bu?
Gini Bu, saya sebenarnya punya teman yang punya ahli nih di bidang bahasa Jawa. Sepertinya gimana ya kalau saya akan mengundang orang ini untuk bergabung di dalam komunitas belajar saya sebagai bisa dikatakan narasumber. Oh, narasumber dari ahlinya ya, Bu, ya. Iya, Eee, Bu. Kira-kira adakah, Bu, selain dari narasumber nih, adakah kira-kira rekan sejawat yang bisa membantu Bu Bekti untuk kegiatan di komunitas belajar ini, Bu? Coba saya ingat-ingat. Oh iya, saya baru ingat, Bu. Saya punya teman sejawat, kebetulan dia mengajar di kelas 5. Sepertinya dia punya kemampuan bahasa Jawa. Coba nanti saya bicara dengan beliau dan minta bantuan untuk melakukan kegiatan di komunitas ini. Oh, kemudian ada tidak strategi lain, Bu, untuk diterapkan selain kolaborasi dengan rekan, mendatangkan ahli, seperti itu? Untuk tujuan yang lebih lebih panjang lagi nih, Bu, saya punya strategi supaya apa yang kita pelajari nanti memberikan efek secara langsung kepada peserta didik. Saya ingin peserta didik itu juga dilibatkan atau dibuatkan suatu komunitas kecil untuk anak-anak, khusus untuk peserta didik. Dan di situ kita sebagai pembimbingnya. Jadi apa yang kita dapat pun bisa langsung kita terapkan ke anak-anak. Seperti itu, Bu Aulia. Wah, ide bagus sekali tuh, Bu. Selain bisa ke rekan sejawat juga ke anak-anak. Bu Bekti sudah punya rencana yang sangat luar biasa ini. Bu Bekti punya rekan sejawat yang juga sangat bisa membantu mendatangkan ahli dan menyalurkannya pada komunitas kecil di siswa. Kira-kira Bu Bekti ini dari skala 1 sampai 10, di manakah posisi Bu Bekti sekarang untuk mencapai program ini? Saya pikir saya masih berada di skala 5, Bu, karena masih dalam rencana, belum belum ada proses apa-apa. Masih di skala 5 ya, Bu? Terus ada tidak hambatan atau gangguan yang menghalangi Bu Bekti untuk meraih tujuan ini, kegiatan ini? Iya, Bu, sebenarnya ini kan ide bagus, cuma rekan-rekan itu terhalang oleh waktu. Mereka waktunya kurang, yang pertama. Terus antusiasnya juga. Mereka seperti, gini aja dah, gitu, Bu. Gimana ya? Rekan-rekan masih kurang semangat buat Bu Bekti ya, kurang ada inisiatif dari dirinya ya, Bu, ya? Iya, Bu. Kira-kira Bu Bekti punya solusi nggak? Seperti apa nanti biar teman-teman itu lebih semangat lagi, inisiatifnya lebih keluar lagi untuk bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik seperti itu. Apa mungkin saya harus konsultasi dengan kepala sekolah saya saja ya, Bu ya? Karena kalau yang membuat kebijakan kepala sekolah kan pasti mereka akan mengikuti, Bu, daripada saya yang udah susah payah tapi mereka tetap nggak antusias. Oh, betul itu. Kayaknya memang harus kepala sekolah ini yang ikut. Tapi memang kegiatan seperti ini kan memang harus ada kepala sekolah yang tahu dan untuk membimbing kita ya, Bu, ya. Oke, Iya. sekarang rencana Bu Bekti itu apa ya untuk mencapai tujuan yang akan dilakukan untuk kegiatan ini? Rencana Yang aksinya itu seperti apa, nggih? Yang pertama, tentu saja saya berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk minta izin untuk eh, membuat sebuah kesepakatan sehingga nanti akan tercapai tujuan saya. Yang kedua, jika memang dibutuhkan guru ahli selain teman sejawat saya, ya saya akan menghubungi, saya punya rekan, nanti akan saya ajak bicara. Yang ketiga, mungkin saya akan mencari sumber-sumber yang menarik.
untuk kita bahas di situ nanti, Bu. Bagus sekali sih Bu Bukti sudah punya ide-ide yang sangat bagus untuk diterapkan. Terus untuk keberhasilan Bu Bekti sendiri atas rencana aksi yang telah Bu Bekti buat itu seperti Em, Jika kami bisa melaksanakan program ini nanti dengan konsisten bersama rekan sejawat dan mereka mampu terampil dalam menerapkan bertutur bahasa yang benar dan juga sudah mulai bisa paham dengan aksara Jawanya, itu eh, sudah tidak ragu lagi mereka melakukan itu sebagai apa ya tanda dari keberhasilan saya. iya iya. Apa komitmen Bu Bekti terhadap rencana aksi yang telah Bu Bekti buat? Tentunya saya harus melaksanakan ini dengan konsisten, tentunya membuat penjadwalan yang rutin dan harus dilaksanakan kalau sudah dijadwalkan. Tentu saja harus dilaksanakan dengan bertanggung jawab. Intinya Bu Bekti akan bertanggung jawab penuh atas program yang telah Bu Bekti buat nggih. Kira-kira nih Betul, Bu Bu. Bekti, target terbentuknya kapan nggih Bu nggih, atas rencana yang sudah Bu Bekti buat ini? Saya punya target maksimal nih minggu depan harus sudah terlaksana, Bu. Oh, minggu depan nggih, Bu. Bagaimana cara biar saya tahu nih bahwa Bu Bekti punya progres nih telah melaksanakan kegiatan ini. Kan sebelumnya Bu Bekti ada di skala 5 nih untuk kegiatan yang akan Bu Bekti laksanakan. Oke, Bu Aulia. Mungkin gini nanti saya bisa menghubungi Bu Aulia lagi untuk menceritakan progres-progres saya, sehingga nanti mungkin ada tindak lanjut yang harus dibenahi atau bagaimana begitu, Bu. Oh, oke, siap-siap. Minggu depan berarti Bu Bekti ya. Ya, ya. Nanti kita ketemu lagi ya, Bu ya, untuk membicarakan progres saya. Mohon Oke, bantuannya. siap. Semoga mencerahkan ya pertemuan kita hari ini atas Ya, Bu. perbincangan tentang kegiatan yang sudah kita laksanakan. Ya, terima kasih Bu Aulia sudah memberi saya pencerahan dengan melaksanakan coaching ini. Saya jadi semakin bersemangat Bu, habis ini akan mewujudkan rencana-rencana itu. Terima Siap kasih siap Bu. siap, bahagia. Ya, nah sudah waktunya masuk sepertinya Bu. Kita Iya, kembali ke kelas ya. iya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasus Kita ke melanjutkan di kasus 2. Assalamualaikum Bu Aulia. Kenapa Bu Waalaikumsalam. Aulia? Jenengan tampak galau. Ada apa sebenarnya? Sebenarnya sih saya ingin cerita sedikit, Bu. Bu Bekti bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Mungkin saya bisa membantu Mbak Ulia. Sepertinya ada masalah. Bisa dong cerita dengan saya? Bu Bekti hari ini sibuk kah? Saya mau minta waktunya sebentar saja. Sepertinya enggak, Bu. Boleh. Saya kebetulan jam kosong ini. Silakan Bu Hmm, Aulia kalau ingin menyampaikan sesuatu. Sebenarnya saya nih tidak ada apa-apa sih, Bu. Cuma saya sedang ingin di-coaching sebentar saja nih. Bisa nggak, Bu? Tentang pembelajaran saya di kelas, khususnya materi IPAS, Bu. Di sini kan kemarin pelajarannya tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Nah, kok Mm-mm. kayaknya pas saya mengajar itu kesannya monoton dan gitu-gitu aja, Bu. Serta setelah pembelajaran selesai, kita kan ada evaluasi ya. Nah, saya lihat hasil belajarnya anak-anak di materi ini kurang memuaskan, Bu Bekti. Bagaimana, nggih, Bu? Ah, Oke, berarti kalau saya amati ini ada di masalah metode pembelajarannya Bu Aulia. Iya, Mungkin bisa diteliti lagi Bu metode pembelajarannya.
Gimana ya, Bu? Ya, Sebenarnya Bu. saya itu ingin memiliki strategi yang baik dalam mengajar gitu, Bu, biar materi yang saya ajarkan itu tidak gini-gini aja, monoton dan membosankan. Nah, berarti Bu Aulia ingin ingin mendapatkan strategi mengajar yang terbaik kan? Eh, Betul. berarti dalam materi bagian-bagian tubuh tumbuhan ini kira-kira ada strategi apa ya yang ada di pikiran Bu Aulia? Yang saat ini terfikirkan sih, gini loh Bu, saya itu ingin mengajar dengan menarik, tapi kok kegiatannya gitu-gitu aja. Jadi saya ingin terfikirkan ide-ide yang terbaru gitu Bu. Kegiatan yang begitu saja itu yang seperti apa ya Bu Aulia? Ya gitu, kemarin waktu ngajar materi ini tentang bagian tubuh tumbuhan ini, saya tuh cuma menjelaskan materinya ke anak-anak, terus saya bagikan LKPD-nya, terus seperti biasa memberikan soal evaluasi. Ternyata saya lihat dan saya rasakan sendiri itu saya merasa bosan dan monoton. Anak-anak saya lihat juga merasa bosan. Terus hasil belajarnya juga seperti itu, kurang maksimal. Jadi sudah pada titik sama-sama bosan ya Bu. Ya. Kira-kira ada tidak ya ide-ide yang terfikirkan pada diri Bu Aulia supaya pembelajaran Bu Aulia tidak membosankan? Hmm, Sebenarnya sih ada ide-ide ya supaya pembelajaran saya itu tidak membosankan. Ada sih di benak saya kegiatan pembelajaran supaya lebih menarik ini, ide yang terfikirkan di benak saya ada saat ini, Bu. Kira-kira apa itu idenya Bu Aulia? Mungkin bisa diceritakan ke saya. Ini baru terfikirkan ya, Bu ya. Kalau saya sih inginnya supaya tidak bosan itu anak-anak itu saya berikan sumber belajar yang bermacam-macam Bu, bukan hanya satu. Kalau yang kemarin waktu pembelajaran kemarin kan anak-anak hanya terpusat dengan saya Bu. Saya menjelaskan, saya kasih LKPD. Nah, ingin saya itu di pembelajaran berikutnya ini anak saya beri kebebasan untuk memilih sumber belajar sesuai minat dan gaya belajar mereka gitu Bu. Hmm. Dan Wah, media sebenarnya ini bagus walaupun sekali. anak-anak memilih, saya juga menyiapkan terlebih dahulu, seperti itu, Bu. Baik, Bu Aulia. Bagus sekali. Bu Aulia sudah menyiapkan sumber belajar yang beraneka ragam. Pasti nanti anak-anak akan bersemangat dan tidak bosan lagi. Nah, Bu Aulia, untuk menyiapkan sumber belajar itu, yang mana dulu yang harus Bu Aulia siapkan? Yang mudah dulu kayaknya, Bu, saya mau menyiapkan gambar dulu. Jadi anak-anak nanti ada yang mau ingin memilih gambar, saya siapkan dulu. Yang mudah yang kedua mungkin saya akan menyiapkan video pembelajaran yang sesuai dengan materi ini. Saya cari-cari di YouTube kayaknya, Bu. Wah, Rencananya bagus sih seperti sekali, Bu itu. Aulia. Ya, bagus sekali, Bu Aulia. Nah, dalam menyiapkan sumber belajar itu, kira-kira ada tidak rekan yang bisa diajak untuk bekerja sama atau membantu Bu Aulia menyiapkan semua sumber belajar itu? Siapa ya Bu ya yang bisa membantu saya? Soalnya ini kan kebanyakan kalau wali kelas itu kan sibuk dengan kelasnya masing-masing. Tapi saya tuh punya guru mapel Bu yang jago bikin media yang menarik Bu. Kayaknya bisa ya, bisa tuh minta tolong ke beliaunya waktu jam kosong pastinya. Ya, nah bagus itu, Bu. Untuk mewujudkan semua itu, nah kira-kira sekarang Bu Aulia berada di skala berapa ya dalam menyiapkan sumber belajar anak-anak itu? Saya rasa sih masih di skala 6 Bu. Karena kemarin itu saya baru saja menyiapkan RPP-nya saja. Hanya RPP tapi untuk media-medianya belum saya siapkan dengan baik untuk sumber belajarnya, Bu. Butuh kesiapan yang matang kayaknya Bu saya ini. Iya, ya. Kira-kira
apa hambatan yang dirasakan oleh Bu Aulia dalam mewujudkan sumber-sumber belajar yang Bu Aulia inginkan? Hambatannya sih kayaknya dari segi waktu ya Bu. Apalagi kita ini masih di suasana peringatan Hari Guru ya Bu, banyak kegiatan sekali. Entah di Bu Bekti pasti juga sama, di saya juga sama. Jadi dari segi waktu itu kayaknya masih kurang saya Bu untuk menyiapkan media ini. Waktu saya untuk tertuju pada kegiatan yang ada di RPP ini kayaknya masih terpengaruh dan apa ya, terganggu dengan kegiatan yang ada di sekolah, Bu. Di luar kegiatan pembelajaran. Terus solusi Bu Aulia apa untuk mengatasi kepadatan kegiatan Bu Aulia itu agar bisa menyisihkan waktunya? Gimana Bu ya? Kayaknya semua kegiatan kan penting, tapi kayaknya harus ada yang saya prioritaskan terlebih dahulu ini. Kayaknya saya harus memprioritaskan ini terlebih dahulu supaya segera selesai dan segera bisa saya ajarkan ke anak-anak. Khususnya sih Iya. penyiapan belajarnya, Bu. Oke, bagus sekali Bu Aulia sudah memahami hambatannya di mana, sudah mengantisipasinya. Kalau gitu, untuk target pelaksanaannya, kira-kira kapan Bu? Saya rasa minggu ini harus selesai, Bu, supaya minggu depan bisa saya terapkan ke anak-anak. Minggu ini sih, Bu, wajib selesai. Minggu ini ya Bu. Bagaimana saya biar mengetahui persiapan dari sumber belajarnya Bu Aulia? Berarti kalau minggu ini saya nyiapkan, minggu depan penerapan, berarti minggu depan, Bu. Kita ngobrol lagi ya minggu depan. Bisa nggak, Bu Bekti? Minggu depan ya. Oh, tentu saja kalau buat Bu Aulia, saya akan meluangkan waktu. Oke, kalau gitu Iya, minggu depan kita ketemuan lagi ya untuk melihat progresnya Bu Aulia. Nanti kita sharing-sharing lagi. iya, oke setuju, Bu. Nah, kebetulan nih sudah jam Iya, bel masuk, Bu. Saya ada jam setelah jam istirahat iya, ini. Kayaknya kita keasikan ngobrol nih, Bu ya. Tapi alhamdulillah iya, saya sudah dapat pencerahan nih, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu Bekti, sudah mau meng-coaching iya. saya. Sama-sama Bu Aulia, senang bisa membantu panjenengan. Saya juga waktunya masuk ini anak-anak sudah mulai dibel. Iya. Bagaimana sudah lega Bu Aulia? Alhamdulillah sudah lega, sudah dapat pencerahan. Terima kasih, Bu ya. Sampai ketemu lagi. Sama-sama, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Demikianlah praktek coaching kami. Sudah selesai 2 kasus. Terima kasih telah menyaksikan. Terima kasih.